Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leli Farlenti akan menjelaskan tentang mencari MEAN data kelompok atau nilai rata-rata data kelompok. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mencari MEAN data kelompok atau nilai rata-rata data kelompok. Yaitu kita harus menjumlahkan seluruh frekuensi yang saya tunjuk. Kita harus menjumlahkan semuanya dan akhirnya kita mendapatkan hasil dari penjumlahan semuanya. Dan setelah itu kita mencari nilai XI. Nilai XI itu ialah nilai tengah dari kita mencari 45 ditambah 49 per 2 itu hasilnya 47. Dan seperti itu selanjutnya. Dan setelah itu kita mencari nilai FI dikali XI. FI dikali XI ataupun juga disebut dengan frekuensi dikali nilai tengah, yaitu 3 dikali 47 dan hasilnya 141 sampai begitu seterusnya. Dan setelah itu kita menentukan jumlah dari seluruh FXI, yaitu ditambah 141 ditambah 312 ditambah 285 dan seterusnya, dan hasilnya ialah 2423. Setelah itu kita memasukkan rumus X bar sama dengan sigma frekuensi dikalikan dengan nilai tengah per atau dibagi sigma frekuensi ataupun FI sama dengan sigma FI dikali XI ialah 2423 dan sigma FI ialah 39, yaitu kita bisa jumlahkan dan hasilnya ialah 62,12. Dan inilah hasilnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Adi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang median. Nah, sebelumnya median ini merupakan nilai tengah. Pada data tunggal itu cukup mudah. Namun ketika kita mencari median dari data kelompok itu sedikit berbeda caranya, oke? Oke, untuk pengerjaan median data kelompok kita menggunakan rumus ini. MX plus N per 2 dikurang FK dibagi FI tutup kurung P. Oke, jadi di sini X itu batas bawah median dan N itu jumlah data, FKII frekuensi kumulatif data di bawah kelas median, FI frekuensi data pada kelas median, P ini panjang internal. Nah, di sini ini data yang kita punya. Ya. Nah, oke, dari data yang kita punya tadi, kita buat data kembali dulu agar lebih mudah mengerjakannya. Terus kita cari frekuensi kumulatifnya. Bagaimana caranya? Itu kita jumlahkan 3 tambah 6 itu berapa? Kita tulis dulu 3. 3 tambah 6 berapa? Dan seterusnya kita jumlahkan semuanya ini ya. 9 14 21 32 37 39. Oke. Nah, sekarang kita udah dapat frekuensi kumulatifnya. Setelah kita menentukan frekuensi kumulatifnya, kita dapat mengetahui jumlah data. Nah, itu ini jumlah datanya 39. Mediannya itu pertengahan dari 39 ini, yaitu 18 dan 19.
18 dan 19. Nah, antara 18 dan 19 ini pada tabel ini itu terletak di antara 21. Angka yang paling mendekati 18 dan 19 itu 21 ya kan. Nah, jadi intervalnya itu kita dapat ini. Interval ke 1, 2, 3, 4. Jadi intervalnya itu keempat. Interval ke-4. Terus kita tulis dari berat badannya ini 60 dan 64. 64. Nah, oke, sudah. Nah, setelah kita mengetahui ini semua, kita dapat mengetahui batas bawahnya. Batas bawahnya itu apa? Kita lihat dari interval yang keempat ini 60, kita kurangkan setengahnya menjadi 59,5. Nah, dan jumlah datanya lagi kita tulis. Datanya itu 39. Dan frekuensi kumulatifnya itu ada 14. Dapat dari mana 14 itu? Kita lihat ke atas. Ini ada 14. Dan frekuensi kelas median itu ada 7. Nah, oke. Panjang kelasnya ada 5. Ada 5. Dapat dari mana 5-nya? Ini dari 60 ke 64 itu melalui 5 angka. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita susun sesuai dengan rumus kita yang pertama tadi. Nah, setelah kita susun seperti ini agar lebih mudah mengerjakan, kita ikuti rumus yang pertama tadi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya ini kita jumlahkan semua. 39 bagi 2 dikurang 14 dibagi 7, itu hasilnya 5,5. Nah, 55 ditambah 5 sama dengan lagi 59,5 ditambah 55,5 ditambah 5, itu hasilnya 9,5. Nah, ini sudah capai akhir. 59,5 ditambah 9,5 itu hasilnya 69. Nah, jadi hasil dari penghitungan data median kelompok yang tadi itu hasilnya 69. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Layla Laskia. Di sini saya akan membahas tentang modus data berkelompok. Jadi, di sini sudah ada tabel dengan data berat badan 45 sampai 49, 50 sampai 54, 55 sampai 59, 60 sampai 64, 65 sampai 69, 70 sampai 74, 75 sampai 79. Dan dengan frekuensi 3, 6, 5, 7, 11, 5, dan 2. Jadi rumus modus adalah B ditambah B1 dibagi B1 ditambah B2 dikali P. Jadi MO itu adalah modus, B adalah batas bawah kelas interval dengan frekuensi terbanyak. B1 adalah hasil dari frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Dan B2 adalah
hasil dari frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya, dan P adalah panjang kelas interval. Dari data di sini sudah diketahui B atau batas bawah kelas interval dengan frekuensi terbanyak adalah 64,5. Frekuensi terbanyak di sini adalah 11. Jadi data sebelumnya adalah 7 dengan data 64 ditambah 0,5 hasilnya 64,5. Dan B1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas modus sebelumnya. Kelas sebelumnya adalah 7, jadi 11 dikurang 7 hasilnya 4. Dan B2 frekuensi terbanyak dikurang frekuensi kelas sesudahnya. 11 dikurang 5 hasilnya adalah 6. Dan panjang kelas adalah 5. Jadi kita masukkan data tersebut ke dalam rumus. Jadi MO 64,5 ditambah 4 dibagi 4 ditambah 6 dikali 5. 64,5 ditambah 4 dibagi 10 dikali 5. Seterusnya 64,5 ditambah 0,4 dikali 5 sama dengan 64,5 ditambah 2. Hasilnya 66,5. Jadi hasil modus data tersebut adalah 66,5. Terima kasih. Ini saya akan membahas cara menghitung kuartil pertama dalam data kelompok. Pertama kita menghitung frekuensinya ini dulu, kita jumlahkan, yaitu ini semuanya kita jumlahkan, berarti N-nya 39, ini jumlahnya 39. Untuk mencari kuartil pertama kita harus mencari nilai PK dulunya ya. Ini PK ini di sini. Cara mencarinya itu seperti ini. 3 ini 3 ini ditambah dengan ini 6, jadi tambah 6 9 ditambah 5 14 ditambah 7 21 ditambah 11 32 ditambah 5 37 ditambah 2 39. Ini sudah kita cari datanya. Nah, ini rumusnya. Ini rumus kuartil pertama itu ini, yaitu TB ditambah 1/4 N dikurang PK per 4 per F1 FI kali P. Ini rumus yang akan kita pakai. Untuk mencari Q1. Terus pertama cara itu TB. Pertama itu kita mencari dulu nilai nih 1/4 N. Ya di sini aja 1/4. Ini N-nya 39 sama dengan 9,75. Nah ini nilai ini N-nya ya. Terus setelah itu kita akan mencari yang akan mendekati nilai ini 9,75, yaitu 9 berarti masih kurang, berarti ini 14. Berarti ini data yang akan kita pakai. Ini ya data yang kita akan pakai. Nih. Terus ini kan rumusnya TB ditambah 1/4 N dikurang VK per FI dibagi P. TB kan tepi bawah kelas, berarti ini TB nya ini 55 ini dikurang 0
dikurang 5, 0,5. 0,5 jadi 54,5. Ditambah ini kan nilainya kan 9,75 dikurang PK-nya ini yaitu 9. PK-nya itu jangan diambil di barisan ini, tapi di atas ini yaitu 9. Nah, ini 9 per 5, ini 5 nih, 5 nih, ini nih 5 per 9. 9 ini itu ini 55 itu hitung dengan ini 55, 56, 57, 58, 59 kan ada 5, berarti ini nilainya 5. Ini 5. Nah, terus 54 nih 54,5 ditambah nih dikurang dulu, berarti 0,75 per 5 itu 54,5 ditambah nih kali, berarti hasilnya 3,75 per 5. 54,5 ditambah 0,75 hasilnya yaitu 55,25. Inilah hasil Q1, Q pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kuartil, atau tepatnya kuartil 2. Oke. Baik, di sini sudah ada data beserta rumusnya. Tinggal kita mencari apa itu TB, N, FK, FI, P. Nah, jadi pertama kali yang harus kita cari itu N, yang merupakan penjumlahan dari frekuensi. Jadi tinggal kita tambahkan, ada 3, 9, 14, 21, 32, 37, 39. Oke, berarti kita sudah dapat N yaitu 39. Nah, di sini di dalam rumus 1/2 dari N berarti 39 dibagi 2. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya yaitu 19,5. Nah, di sini ada N. 19,25 ini terletak di angka 21 juga 60 sampai 64. Nah, jadi kita sudah dapatkan nilai dari N. Tinggal kita mencari FK. FK di sini yaitu 14, satu angka di bawah 19,5. Juga FI yaitu 7, frekuensi dari hasil yang kita dapatkan tadi. P ini merupakan angka 60 sampai 64. Dia bukan 61 tapi 60. Jadi angkanya itu 5. Nah, setelah itu kita baru mencari TB. TB itu 60 dikurang 0,5. Sedikit ya, 0,5. Jadi hasilnya
59,5. Nah, tinggal kita masukkan TB 59,5. Setelah semua keterangan dari data sudah diketahui, kita hanya tinggal menulis ulang sesuai berdasarkan rumus dengan memasukkan data-data tadi. Q2 sama dengan TB tadi 59,5 ditambah 19,5 yang merupakan pembagian dari N dikurang 14. Dibagi FI yaitu 7. Dikali P yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Zerinda Pratama. Saya dari kelompok 4 dan saya akan menjelaskan tentang kuartil 3 data kelompok. Dan di sini saya akan mencari Q3-nya. Baik, di sini yang pertama kita jumlahkan dulu frekuensinya. Jadi hasilnya 39. Setelah itu letak ini lambang letak 3/4. Jadi ini data per 3/4 N sama dengan
data 34 dikali 39 sama dengan 29,25. Ini TB-nya yang mendekati angka 29,25. Q3 di bawah nilai Q3-nya TB tambah 3/4 N min 35 fs per fi sama dengan 65,0,5 sama dengan 64,5. Sigma fs-nya 21, fi-nya sama dengan 11, c sama dengan 3, Q3 64,5 tambah 29,5 dikurang 21 per 11 sama dengan 3. Q3 selanjutnya Q3 64,5 tambah 24,75 sama per 11. Q3 64,5 tambah 2,5. Jadi hasilnya adalah 69,75. Ini hasilnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.